Kenapa Pak Ardian ada di sini? Kenapa dunia ini seakan kecil sekali sampai aku bisa lihat orang itu lagi? Sekuat apapun kamu berlari dariku, Jihan, nyatanya kamu gak akan pernah bisa lolos dariku. Tanpa susah payah, takdir pasti akan mempertemukan kita. Saya ingin bertemu dan berbicara dengan Anda. Ini tentang apa dan Anda dapat nomor saya dari siapa? Sudah pasti bukan dari Ardian, jadi Anda tidak perlu khawatir. Mas Alfa tiba-tiba ngajakin seluruh karyawan hotel untuk rapat. Jadi kita berdua disuruh datang ke sana sekarang. Kita ke sana ya. Papa cuma mau mastiin aja, siapa aja orang yang bekerja di sini. Papa mau mastiin kamu gak salah pilih orang. Papa nggak bisa dong menilai kinerja mereka dengan cara kayak gini. Aku yakin 100% kalau yang aku lihat itu Jihan. Sorot mata penuh ketakutan itu sudah pasti hanya bisa kulihat dari Jihan. Tapi apa jangan-jangan dia tidak kerja di sini. Pak, Ya udah kalau kamu nggak suka, batalin aja rapat ini. Papa keterlaluan ya, Pak. You said that time is money. Tapi Papa sendiri yang menyia-nyiakan waktu dan membuat semua orang menunda pekerjaannya untuk hal yang nggak jelas kayak gini, Pak. Teman-teman semuanya, terima kasih udah hadir di sini. Tapi mohon maaf, rapat hari ini dibatalkan. Dan silakan bekerja kembali. Pak, jadi kepedulian Papa sama aku dan hotel ini hanya begitu aja ya, Pak? Ini hal terkonyol yang pernah aku lihat, Pak. Aku masih bingung, apa yang ada di dalam pikiran Papa? Kamu ini kenapa sih? Kok sensi banget sama Papa? Papa itu mau keluar, mau ngecek area luar hotel, bukan mau kabur pergi jauh. Dari tadi saya berpikir keras, kira-kira kenapa ya Anda ingin sekali ketemu saya? Mungkin Anda ingin mengancam saya untuk menjauhkan anak saya dari suami Anda? No, bukan itu saya kesini. You have my attention then. Apa yang saya bisa bantu untuk Anda, Ibu Prita? Saya cuma ingin tahu seberapa jauh suami saya terlibat dalam dunia kalian. Bisa dibilang suami Anda itu sudah terjun bebas dalam dunia yang sedang Anda pikirkan itu. Dia terobsesi terhadap salah satu anak saya. Bahkan obsesi dia menyakiti anak saya dan gadis-gadis yang lain. Begitu juga saya. Harusnya Anda sebagai istrinya Ardian, Anda harusnya tahu seberapa besar ketidakbisaan dia untuk menerima penolakan. Iya kan? Setahu saya, dia mengerahkan begitu banyak anak buah untuk mencari anak saya. Kira-kira seberapa banyak uang ya yang sudah dia keluarkan? Halo? Anda masih dengerin saya? Ya, go on. Ya memang terkadang wanita itu suka sekali mengorek-ngorek sesuatu hal yang harusnya dia nggak usah korek. Seandainya saja Anda tidak mencari tahu tentang suami Anda, pernikahan Anda akan tetap terlihat baik-baik saja. Ya bukan? Tanpa saya cari tahu, saya bisa merasakan kalau ada yang berbeda dari dia. Yep, betul sekali.
insting perempuan itu memang nggak pernah salah. Dan seharusnya Ardian itu belajar itu sebelumnya. Saya kira perkawinan kami sangat dihargain sama Mas Ardian. Tapi sekarang dia ingin punya istri kedua. No darling. Ini semua nggak tentang dia ingin punya simpanan atau ingin memadu kamu, no. Ini tentang obsesi dia untuk mendapatkan seorang gadis yang sudah menolak dia. Jadi, ego dan harga diri dia sebagai pria sudah terluka. Sudah cukup. Saya tidak mau dengar lagi. Ya Tuhan, pria seperti apa yang sudah kunikahi? Monster macam apa sebenarnya kamu, Mas? Aku nggak mau bikin Alfa makin berpikir yang enggak. Kalau aku nggak datang ke rapat staff. Tapi gimana kalau Pak Ardian tiba-tiba ada di dekat sana? Mana Jihan? Hah? Mau kemana kamu? Sus, kenapa ini? Banget silakan dok. Segera bawa ke IGD. Baik dok. Dok? Dokter Farhan? Bu Prita? Ayo sus, segera! Baik dok. Mbak Nani, Mas Gito, kalian lihat Jihan nggak ya? Siapa Mas Alfa? Nggak tahu nih, nomor nggak dikenal. Angkat aja Mas. Mas Bos, jangan diangkat. Palingan itu orang mau nipu. Halo? Iya betul, dengan saya sendiri. Hah? Kamu udah gak bisa lari dari aku. Bisa lari dari aku sih. Mau kemana kamu? Mau kemana?
Wah, apa sih ini anak? Ya lo. Pak, mama kecelakaan, Pak. Papa denger aku nggak sih? Iya, papa dengar ah. Yaudah, Pak. Aku tunggu Papa di lobi sekarang. Aku pesen taksi, ya. Iya, Pak. Sekarang kamu bisa lolos, Jihan. Tapi nanti, aku akan mendapatkan kamu seutuhnya. Tunggu aja. Pak, kemana sih? Kenapa lama banget deh? Pak, Papa kemana aja sih, Pak? Kenapa lama banget? Padahal akhirnya aku menemukan dia. Gimana kalau Jihan sampai kabur lagi ke tempat lain setelah ini? Pak, kenapa sih, Pak? Mama tuh lagi gawat loh. Kita harus buru-buru ke bandara. Ayo dong, Pak. Ayo, let's go. Jadi Bu, hasil ronsen menunjukkan tidak adanya keretakan di bagian kepala. Dan dari hasil CT scan juga menunjukkan tidak ada luka dalam, hanya ada sedikit memar di bagian kepala karena benturan. Makasih dok. Sama-sama. Saya bisa bicara berdua sama dokter Farhan dulu dok? Baik Bu, saya pamit dulu ya. Iya. Makasih ya, Sil. Saya ingat dokter. Dokter dulu yang merawat Jeffrey kan? Iya, betul. Bu Prita, sebetulnya ada sesuatu hal juga yang ingin saya sampaikan. Dan ini menyangkut rahasia besar. Ini semua berkaitan dengan suami ibu, Pak Ardian. Sebetulnya, Jeffrey bisa diselamatkan. Asal saja suami ibu, Pak Ardian, tidak terobsesi pada adik perempuannya Jeffrey. Saya minta maaf sekali, saya harus menyampaikan hal yang sebesar ini pada saat kondisi ibu sedang seperti ini. Saya minta maaf. Sebenarnya dokter sudah benar memberitahukan saya. Cerita dokter justru membuat saya makin mantap untuk mengambil keputusan. Maaf Mbak Nani, saya telat datang ke staff meeting. Maaf sekali. Udah, nggak apa-apa Ci, nggak usah dipikirin. Lagian nggak penting juga kok. Tapi saya nggak enak. Saya harus ngomong langsung ya ke Alfa. Mas Bos lagi nggak ada di hotel. Alfa lagi pergi. Ibunya Mas Alfa kecelakaan. Terus ibunya Alfa baik-baik aja kan? Nah, kita juga belum tahu Ci. Tadi Mas Alfa perginya buru-buru banget. Kita doain biar baik-baik aja ya. Gak tahu kenapa, denger Alfa nggak ada di sini bikin aku makin ngerasa nggak tenang. Padahal aku udah mulai betah di sini. Tuhan, kemana lagi aku harus lari? Udah, kamu nggak usah khawatir Ci. Kita doain aja biar semuanya baik-baik aja ya. Maaf Mbak. Kira-kira masih ada pekerjaan lagi nggak ya? Oh, nggak ada Ci. Kenapa emangnya? Saya mau izin pulang boleh? Iya ya, nggak apa-apa. Tapi kamu kenapa kok pucet gitu ya? Cuma kecapean aja kali Mbak. Oh, ya udah. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya hati-hati ya Ci.
Malam, Sus. Iya, selamat malam Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ibu saya baru kecelakaan dan dirawat di sini. Namanya Prita Lukito Santoso. Saya cek dulu ya Pak ya. Bapak, pasien dirawat di ruang mawar nomor 8. Bapak bisa lurus aja lalu belok kanan. Baik, terima kasih, Sus. Sama-sama Pak. Jihan. Pak. Pak. Kamar rawat Mama lewat sini. Ayo dong, Pak. Ma. Alfa, gantian ya kita. Sekarang kamu yang jenguk Mama. Mama kok masih bisa bercanda sih, Ma, dengan kondisi kayak gini? Mama nggak apa-apa kok, kamu nggak usah khawatir gitu. Kalau Mama cuma luka memar. Ma, gimana nggak khawatir kalau ngeliat kepala Mama diplester kayak gini? Yang penting Mama baik-baik aja sekarang. Mama kan belum meninggal. Mama kok ngomong kayak gitu? Kamu udah makan sayang? Kok malah orang sakit yang khawatirin orang sehat sih, Ma? Tapi emang aku belum makan sih, Ma. Jadi kalau gitu aku cari makan aja ya, Ma. Ntar kalau aku lihat ada yang enak, aku beliin juga buat Mama. Iya, makasih ya sayang. Kamu makan yang banyak ya. Iya, Mama. Aku sudah tahu semuanya. Tentang apa yang kamu lakukan selama ini. Tentang kamu yang terobsesi kepada gadis itu. Semoga kamu nggak lupa ya. Sama semua warisan dari almarhum bapakku. Semua itu memberikan aku banyak uang. Sementara kamu menggunakannya untuk bermain-main. Gak apa-apa kalau kamu mau lanjutkan. Tapi aku akan memutuskan semua hubunganmu dengan bisnismu yang ada. Dan kalau kamu masih mendekati gadis itu, aku akan kasih tahu Alfa. Tentang semua hal yang aku tahu. Hingga tidak ada tersisa sama sekali. Ladies, it's me, Mami. Thank you so much ya. Kalian masih mau bertahan dengan Mami. Dan saat ini kondisi kita sudah sedikit lebih aman. Karena Ardian sedang diawasi oleh istrinya. Semua kelakuan dia sudah mulai diketahui oleh istrinya. Jen, gimana Jihan? Harusnya Jihan aman sih, Mi. Sekarang dia lagi sama ibuku. That's good. Di mana kau berpijak antara dua dunia yang
lorong ini tadi suster bilang. Tapi bukan. Aduh, maaf Bu. Aduh, Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya minta maaf. Saya nggak lihat-lihat, maaf ya dok. Bu. Ibu mau kemana? Mau periksa? Bukan. Saya kesini mau menemui anak saya. Namanya Dokter Farhan. Dokter kenal? Oh, Dokter Farhan. Iya, saya kenal. Kenal. Mari saya antar, Bu. Dokter sudah menikah atau sudah punya pacar? Belum, Bu. Permisi, Dok. Bu, maaf, sepertinya Dokter Farhannya sedang keluar. Ibu bisa tunggu di sini dulu aja ya? Terima kasih ya. Dengan dokter siapa? Sila, Bu. Terima kasih udah antar ibu ya, Dokter Sila. Sama-sama, Bu. Dia sangat cocok buat Farhan. Mas Bos. Mas Alfa, gimana kondisi Bu Prita? Baik-baik aja kan? Mama lukanya nggak sebegitu parah. Mas Alfa tenang aja. Jihan juga baik-baik aja kok. Dia di mana ya? Kok dari kemarin nggak kelihatan? Kayaknya gara-gara itu deh Mas. Kemarin itu ada tamu yang kurang ajar. Terus dia godain Jihan sampai Jihan jadi takut banget. Tapi Mas Bos nggak usah khawatir. Mas Gito ini sudah mengusir dia dari hotel kita yang tercinta. Dengan menyamar menjadi demit. Kenapa kalian nggak bilang kalau ada hal sepenting ini? Lain kali, kalau ada hal kayak gini lagi, saya harus tahu duluan. Ya? Mbak Nani? Mas Gito? Ngerti, Mas Bos. Jihan. Kamu baik-baik aja kan? Kondisi mama kamu gimana? Kok kamu udah di sini aja? Mobil mama rusak, tapi untungnya mama cuma cedera ringan karena ditanganin sama dokter hebat di sana. Jadi semuanya baik-baik aja kok. Sini, aku bantuin. Udah, sini aku aja atau enggak? Nih, aku ajarin kamu ya. Nih, caranya tuh kayak gini. Tuh. Nih, fotonya tuh kayak gini. Coba-coba sini. Sini biar aku aja. Ya udah. By the way, Mbak Nani sama Mas Gito udah ceritain ke aku semua tentang tamu yang gak sopan sama kamu. Hey, Jihan. Aku janji, untuk sekarang dan seterusnya, aku bakal jagain kamu. Dan gak akan ada orang yang bakal bisa menyentuh dan menyakiti kamu. Jihan, tunggu. Please, Jihan. Kasih tahu aku, kenapa kamu bisa setakut ini? Biar aku tahu kondisi dan situasi kamu, Jihan. Kamu
itu nggak usah munafik. Aku merasa nggak aman. Aku merasa nggak aman deket laki-laki. Aku rasa ini bukan sekedar sakit hati. Aku yakin Jihan mengalami trauma yang membuatnya merasa ketakutan seperti ini. Aku pasti ngelindungin kamu, Jihan. Walaupun kamu gak pernah minta itu. Aku janji. Ini dia. Ibu kok ada di sini? Kebiasaan nggak bilang-bilang dulu, Bu. Iya, ini salim dulu sama ibu. Kamu nih. Ya, tapi kenapa nggak bilang-bilang dulu sih datang? Ibu itu kan ibu kamu. Boleh dong kalau ibu kasih surprise buat anaknya sendiri. Iya boleh. Nih, ibu bawain sarapan agak banyak. Jadi kamu bisa kasih dokter Sila yang cantik itu. Dokter Sila? Kok ibu bisa tahu dokter Sila? Tadi dokter Sila antar ibu cari ruangan kamu di mana. Ternyata dia orangnya baik banget. Cantik, anggun lagi. Kamu udah lama kenal kan sama dokter Sila? Udah. Ya dokter Sila kan teman Farhan dulu waktu kuliah. Oh, bagus dong kalau gitu. Ingat ya Farhan, wanita secantik dokter Sila itu pastinya banyak yang mau. Jadi kamu jangan sampai kalah satset sama yang lain. Nanti kamu nyesel loh, ya? Aduh, pas banget Bu. Farhan tuh belum sarapan. Lihat makanan ibu jadi makin lapar. Farhan makan dulu ya. Waduh, ini dia nih favorit Farhan. Mantap. Tok, kamu ngapain sih Tok di situ? Lagi cuci muka, Nan. Aduh, ini tuh bukan tempat cuci muka. Aku mau cuci piring. Nanggung, Nan. Duh, lama Tok. Apa sih nggak sabaran banget? Ada demit. Mana, Nan? Mana? Mana? Ya kamu itu demitnya. Lagian ngapain sih mukamu hitam-hitam kayak gitu? Ini habis beresin pipa, makanya muka kotor semua. Ganggu aja. Kemarin itu ada tamu yang kurang ajar. Terus dia godain Jihan sampai Jihan jadi takut banget. Jihan tunggu. Aku merasa nggak aman. Aku merasa nggak aman dekat laki-laki. Aku harus lakuin sesuatu untuk membuat Jihan percaya kalau nggak semua laki-laki itu sama. Tapi gimana caranya? Mas Gito, saya tunggu di lobi sekarang ya. Saya mau minta tolong. Aku sudah tahu semuanya tentang apa yang kamu lakukan selama ini, tentang kamu yang terobsesi kepada gadis itu. Semoga kamu gak lupa ya sama semua warisan dari almarhum bapakku. Gak apa-apa kalau kamu mau lanjutkan, tapi aku akan memutuskan semua hubunganmu dengan bisnismu yang ada. Dan kalau kamu masih mendekati gadis itu, aku akan kasih tahu Alfa semua hal yang aku tahu hingga tidak ada tersisa sama sekali. Siapa yang berani-beraninya menusukku dari belakang? Dari mana Prita tahu tentang Marsha dan Jihan dari mana? Rudy! Rudy. Halo. Mau apa lagi lo? Hei, Rudy. Pasti lu kan yang udah ngebocorin soal hubungan gue sama Jihan. Lu bocorin ke Prita kan?
Dari nada bicara lo ini, gue sudah bisa dengar kalau ini adalah nada yang penuh dengan kekhawatiran. Lu jawab pertanyaan gue dulu nih. Jawab pertanyaan gue. Apapun yang terjadi saat ini, itu adalah balasan tentang apa yang sudah lu lakuin ke gua dan ke anak gua, Sila. Gua peringatkan kepada lu sekali lagi. Jangan pernah menelpon gua lagi. Rudi! Rudi! Hai Jihan. Mas Bos, aduh, Mas Bos. Jalannya cepat banget sih Mas Bos. Sampai sesak napas ini. Mas Alfa? Pak Gito? Ngapain mereka di sana? Bu. Mas Alfa, Mas Gito? Ada apa ya Mas? Ini Bu. Jadi belakangan ini saya ngeliat Jihan tuh lagi murung. Rencananya saya mau kemah bareng Jihan, ya kan Mas Gito? Maksud Mas Alfa mau kemah bertiga bareng Jihan? Cuman saya sama Jihan sih Bu. Tapi saya janji nggak bakal macem-macem sama Jihan. Saya niatnya emang cuman menghibur dia doang. Dan kemahnya nggak jauh-jauh kok Bu. Cuman di sini, di halaman rumahnya Bu Nilu. Ya siapa tahu dengan suasana yang beda bisa bikin Jihan kembali tersenyum. Happy birthday. Mas itu. Maaf. Ya saya percaya sama Mas Alfa. Saya sih nggak bisa janji Jihan mau apa enggak. Tapi coba aja Mas Alfa bicara sama Jihan ya. Iya Bu. Saya tinggal dulu ya Mas. Baik. Ya Mas Gito. Monggo. Makasih ya Bu. Iya. Ya udah Mas, kok diem aja? Pasang tendanya dong. Tolong Mas Bos. Bisa Mas? Bisa. Ini Mas Bos. Loh kok jadi saya yang pegangin semua? Ini ribet banget Mas. Sebentar. Nah, ayo kita pasangin. Tuh, kurang pas nalinya tuh. Sebentar Mas Bos, satu-satu dulu. Pekerjaan ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Udah, saya bantu aja. Konsentrasinya kebanyakan, kelamaan. Nah, gitu dong Mas Bos. Kok susah ya Mas Bos? Udah dibantuin masih susah. Aduh. Tuh Mas Bos, jadi kan, cepet kan? Kerja itu pakai tindakan, jangan pakai ucapan. Mas Bos, saya bawa makanan Mas Bos. Makasih ya Mas Gito. Emang Mas Gito nih pahlawan di saat kelaparan.
Gito gitu loh. Nih, Mas Bos. Ya, makasih ya. Tuh. Mas Bos. Di sini dingin banget loh, Mas Bos. Mau pakai sial saya? Mau? Bentar. Nih Mas Bos, biar anget. Makasih loh Mas Gito. Sama-sama. Sekarang saya yang kedinginan. Mas Bos, mending Mas Bos pulang aja. Nanti repot loh kalau masuk angin. Nggak apa-apa Mas Gito. Saya tidur di sini aja. Lagian saya harus jagain Jihan juga. Atau kalau saya yang jaga di sini gimana? Mas Bos, mending numpang di rumah aja. Daripada nanti dikeroyok nyamuk, Mas Bos. Nggak apa-apa lah Mas Gito. Tidur di sini juga nggak apa-apa saya. Saya udah janji sama Jihan untuk jagain dia terus. Kalau gitu saya pamit ya. Oke deh kalau gitu Mas Gito. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Aman aja. Ya udah. Makasih ya Mas Gito. Sama-sama. Berjalan sendirian, hatinya penuh beban. Cinta datang, kadang pergi, namun dia takkan berhenti. Oh bunga di taman hati, kau temukan keindahan di setiap air mata. Ada bintang berkilau di balik gelapnya malam. Dilema datang menghampirinya, antara cinta dan pengorbanan. Setelah semua yang kamu lakukan buat aku, apa akhirnya kamu akan kecewa dan pergi seandainya tahu siapa sebenarnya aku, Fah? Kalau kayak gitu, lebih baik kamu gak pernah masuk ke dalam hidupku sama sekali. Di setiap air mata ada bintang berkilau. Tapi aku gak bisa pungkiri, kehadiran kamu bisa bikin aku tenang. Sorry. Aku Alfa. Di setiap air mata ada bintang berkilau di balik gelapnya malam. Morning, darling. Sayang, kok nggak dimakan? Sarapannya jangan dicuekin gitu dong. Kan nanti dia jadi kasihan kalau dicuekin seperti itu. Aku nggak lapar, Pak.
Sayang, Papa tahu kamu lagi sedih. Tapi kamu harus makan. Jangan sampai kamu sakit. Ya? Ayo makan yuk. Sila tunggu. Don't worry. Jangan pernah takut untuk menghadapi dunia, Sila. Lelaki yang baik itu, lelaki yang sempurna itu, di dunia ini bukan hanya Farhan. Masih banyak lelaki di luaran sana yang lebih sempurna, yang lebih bagus, dan yang lebih baik dari Farhan. Mungkin memang ada, Pak. Tapi mereka semua gak ada yang bisa gantiin posisi Farhan di hati aku. Farhan telah meninggalkan lubang di hati aku yang gak bisa diisi oleh siapapun. Buat saat ini, aku gak bisa, Pak, menjalin hubungan sama siapapun. Bukan gak bisa, tapi belum. Kayaknya sampai kapanpun gak akan bisa, Pak. Sila, kamu ingin Papa ngelakuin sesuatu? Kamu sampaikan saja ke Papa. Yang penting Papa ingin kamu bahagia. Untuk saat ini, cukup dengan nggak bahas hal itu aja, Pak. Tolong kasih aku waktu untuk nenangin diri. Rita, semua kartuku ditolak oleh pihak penyewa kapal pesiar. Bahkan aku dilarang naik ke atas kapal. Ini maksudnya apa, Rita? Kamu mau hukum aku? Kamu kenapa diem aja? Jawab dong. Iya atau enggak? Iya, aku yang melakukan itu semua. Itu benar-benar keterlaluan, Prita. Kamu ngerti nggak sih apa yang udah kamu lakukan? Kamu itu mempermalukan aku di hadapan banyak orang. Kamu tahu nggak sih aku ini siapa? Iya, aku tahu kamu siapa. Kamu adalah seorang lelaki yang lupa diri. Yang semua kesuksesan kamu atas bantuan orang lain. Aku udah muak, Prita. Aku udah muak mendengar semua omongan kamu ini. Kamu tuh ngomong seolah-olah selama ini aku tuh nggak pernah berbuat apa-apa. Aku kerja keras, Prita. Aku kerja keras sampai aku bisa ada di titik ini. Tanah, uang, modal investasi yang kamu punya, itu semua milikku. Dari warisan bapakku. Kamu membangun kerajaan kamu di atas tanah milik bapak saya. Sekarang aku sudah nggak mau mendanai semua acara mainan-mainanmu ini. Kapal pesiar, jet pribadi, dan semuanya sudah tidak bisa lagi kamu memakainya. No, Prita. Bukan begini cara kerja pernikahan. Cara kerja pernikahan. Di saat kamu sendiri mengolok-ngolok pernikahan kita. Inilah yang akan terjadi di saat kamu meremehkan wanita. Aku sudah memegang rekening rahasiamu. Dan semua kartu-kartu kamu sudah aku blokir. Dan aku akan menjual kapal pesiarnya. Jadi mulai sekarang, kalau kamu mau kemana-mana, kamu naik transportasi umum aja. Seperti orang-orang biasa.
Ibu silakan tunggu. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya, mari. Siang Pak. Siang, Bu. Mohon maaf saya tiba-tiba datang ke sini. Perkenalkan saya Sukesi, ibu dari Farhan. Oh. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Saya sudah bertemu dengan Sila di rumah sakit. Saya senang sekali bisa ketemu dengan gadis yang sebaik dan sepintar Sila. Tujuan saya datang ke sini sebetulnya ada sesuatu yang pribadi soal anak saya Farhan. Tapi apakah Farhan tahu kalau ibu datang ke sini? Enggak Pak, saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri. Sus, segera siapkan masker oksigen. Baik, Dok. Maksimalkan. Ya, Dok. Kita persiapan intubasi semuanya. Ayo cepat. Han, tolong siapkan alat kejut jantung. Sus, naikkan daya ke 200. Ayo cepat. Oke, 1, 2. Sekali lagi. Naikkan daya, Sus. Alhamdulillah. Kita berhasil. Makasih ya, Sil. Makasih juga ya, Han. Kita lakuin ini bareng-bareng. Jadi begini, Bu. Sebelumnya saya sudah pernah mendatangi Farhan 1 kali. Dengan maksud saya ingin melamarnya untuk putri kesayangan saya Sila. Tapi Ibu tahu apa yang terjadi? Farhan menolaknya, Bu. Itu bukan dikarenakan Farhan tidak suka atau tidak cinta dengan Sila. Tapi Farhan menolak Sila itu dikarenakan saya berteman dengan seseorang yang ternyata seseorang itu dibenci oleh Farhan. Aduh Pak, mohon maaf sekali. Saya benar-benar tidak tahu menahu soal ini semua. Tolong maafkan dia ya Pak. Apabila dia sudah menyinggung Bapak. Anak itu benar-benar membuatku malu. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa ya. Salah satu hari terhektik di tahun ini. Sil, aku sadar jawaban aku waktu itu pasti bikin kamu sakit hati banget. Gak seharusnya aku ngomong kayak gitu waktu itu. Jujur, aku tuh kangen masa-masa kita sahabatan dulu. Waktu kita saling bisa cerita, bisa ketawa-ketawa, bisa saling ejek. Semuanya aku kangen. Apa kita nggak bisa sahabatan lagi aja ya? Jujur, saat ini aku belum bisa jalin hubungan baru sama siapapun. Aku bisa aja coba jalin hubungan sama kamu, tapi aku yakin itu cuma bakal bikin kamu sakit dan aku nggak mau itu terjadi. Aku
Aku bisa lihat itu semua dari sorot mata kamu, Farhan. Kamu bukannya nolak aku. Kamu cuma gak bisa ngeliat ada orang lain di hidup kamu selain wanita itu. Morning. Aku buatin nasi goreng. Ayo masuk. Wih, pagi-pagi udah dikasih nasi goreng anget-anget nih. Mantap. Tapi kamu jangan berharap ya, bisa jadi kan rasanya nggak enak. Kamu tenang aja. Apapun makanannya, asalkan dimasak sama kamu, itu udah pasti enak kok. Ibu nggak pernah ngajarin kamu kurang ajar sama orang lain ya. Dan kamu juga nggak perlu menghina ayahnya Sila sampai seperti itu. Bentar. Ini ibu kenapa tiba-tiba bahas ayahnya Sila? Emang Sila ngomong apa sih sama ibu? Sila nggak ngomong apa-apa. Ibu datang ke rumahnya dan ketemu sama ayahnya Sila. Ngapain, Bu? Kenapa ibu nggak bilang dulu sama Farhan? Karena ibu merhatiin kamu, mikirin kamu. Ibu mau melamar Sila buat kamu. Ya ampun, Bu. Harus berapa kali Farhan bilang? Udahlah, nggak usah terlalu mikirin pernikahan Farhan, jodoh Farhan. Farhan udah gede, Bu. Jangan terlalu jauh ikut campur sama urusan Farhan. Ibu berhak, Farhan. Orang tua mana yang nggak punya hak buat ngurusin anaknya? Ibu orang tua yang mikirin yang terbaik buat kamu. Dan ibu kira Sila itu memang yang terbaik buat kamu, cocok buat kamu. Dan pastinya dia akan jadi istri yang baik buat kamu, Farhan. Iya, Bu. Tapi kan itu menurut ibu. Biarin sekarang Farhan nentuin. Ibu selalu mikirin semua itu berdasarkan kemauan ibu. Tapi ibu pernah nggak, Bu? Mikirin gimana perasaan Farhan? Gak pernah kan? Udah ya, Bu. Mulai sekarang, kasih Farhan hak untuk nentuin pilihan Farhan sendiri. Ibu cuma ingin memberikan yang terbaik buat kamu, Farhan. Mungkin sekarang kamu belum mengerti. Tapi suatu saat nanti, kamu pasti berterima kasih. Ibu lakukan ini semua buatmu. Ibu lebih baik dibenci olehmu dibanding harus dengan sukarela menyerahkan kepada wanita kotor yang hanya akan membuat hidupmu berantakan. Kamu duduk dulu aja di sini, aku buatin nasi goreng. Oke, tapi jangan lama-lama ya bikinnya. Soalnya perutku udah gak sabar nyantap nasi goreng buatan kamu. Kamu terlalu excited, Alfa. Tapi kayaknya kamu gak bakal excited lagi pas dengar cerita masa lalu aku. Masa lalu yang gak semua orang tahu. Masa lalu, biarlah di masa lalu. Gak usah kau ungkit-ungkit lagi. Jadi ya, masa lalu gak ada masalah, Jihan. Yang penting itu masa sekarang dan masa depan. Tetap aja, Alfa. Masa lalu yang dipikul sendiri tanpa bisa diceritakan hanya akan membebaniku seumur hidup. Entah itu beban penyesalan, ataupun beban rasa bersalah sama orang-orang yang menganggap aku baik. Aku seperti sedang menipu banyak orang. Aku harus cerita. Entah gimana reaksinya nanti. Yang jelas aku udah jujur. Aku sebenarnya dulu... Apa? Kamu sebenarnya Ultraman? Atau kamu dulu Spider-Man? Iya kan? Aku nggak bercanda, Alfa.
Aku sebenarnya seorang pelacur. Kamu lagi ngapain, Mas? Kamu mau pergi dari sini? Apa kata orang kalau mereka sadar kamu nggak ada di sini? Harusnya kamu yang mikir itu ketika kamu ambil semua yang jadi milikku di sini. Apa semua ini karma dari dosaku di masa lalu? Sampai aku harus bertemu dengan lelaki seperti Mas Ardian. Saya mau tahu di mana Jihan berada. Memangnya apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin segera melamarnya dan saya ingin menikahinya. Suara-suara ini, riuh rendah pesta ini, tawa bahagia orang-orang di sini, senyum tulus mereka. Hal-hal yang udah lama sekali gak aku dengar dan kurasakan. Kini malah terdengar bersamaan dan bersaut-sautan.